Halo, halo. Halo, welcome back ya bersama Ya, kami di udah FPL lama nih ya. begini. Iya. Udah lama nih deh Apa kita nggak kita tag video ya. iya kurang lebih setahun ya. Terakhir kita Enggak? tag video Oh iya 2021. benar-benar. Sekarang udah Iya ya. 2022 ya, klasik banget jokesnya. Nah, sekarang karena memang kemarin game week-nya bisa dibilang long game week ya, selain double game week tapi juga long. Karena dari tanggal berapa Ya, tuh? Fixture-nya dari tanggal 4 dari kalau nggak salah. tanggal 2, tanggal 1 lah. Tanggal 1 Oh iya tanggal dari tanggal 2. 1 ya. Iya, Nah, terus bahkan masih aktif sampai tanggal kemarin tuh, tanggal 13 ya. 12. Tanggal 12 ya. 12. Dan meskipun gitu makanya kita mau bikin terlepas game week masih berjalan gitu kan, nanti biar enak kita current OR-nya, terus juga sama beberapa berita ketidakpastian ya. Nah, makanya nanti kita akan ngebahas soal game week dua-duanya. Oke, tapi sekarang lanjut deh, kita seperti biasa ngebahas review ya. Udah lama nih kita nggak nge-review tim. Terakhir itu juga Ya, kemarin kita nggak review tim ya. Oke, siapa dulu nih? Kayaknya poin yang tinggi Gue ya? dulu berarti nih ya. Gue ternyata lebih tinggi. Oke. Gara-gara Bowen anjir lah. Iya. Bisa 2 gol bener gitu kan? Bowen anjir. Ya jelas jadi lah. gue poin ya. Jadi review tim gue dulu nih ya. Tim gue kemarin dapat 71 poin. Dan walaupun itu naik ranking gue ini deh. Jadi 321 naik tipis lagi sini. 321.000 ya. Naik panah hijau gue panah hijau. Di overall doang panah hijau, cuman di liga-liga lain malah panah merahnya. Tapi di overall panah hijau. Ya mungkin ya efek Bowen kayaknya deh. Bowen nih. Gue ada Bowen cuman nggak kapten gitu. Antonio malah yang kapten. Makanya di sini gue 71 poin. Di situ tadi ya. Kalau per ini tadi De Gea kiper gue yang nggak clean sheet. Gue udah beli De Gea tapi nggak pernah clean sheet nih ya. Terus ada Reguilon clean sheet ya. Terus TAA kemarin lawan apa ya? Gue saking lamanya jadi lupa gue nih. Liverpool lawan apa kemarin ya? TAA lawan si Chelsea. Oh iya benar, lawan Chelsea benar. Chelsea. Asis ke Salah ya, bagus banget asisnya kemarin. Terus ada Lamti yang main di babak kedua jadi 1 poin doang. Ya itu sisanya tadi Bowen ya, 21 poin nih. Sayang banget gak gue kaptenin, gue lebih pilih Antonio. Iya banyak sih. Padahal di match pertamanya kan Antonio yang lebih oke kan golin. Cuman Bowen juga gak ketinggalan asis doang. Iya. Oh ya, midfielder gue di sini kompak nih pada bikin assist tuh ya. Tadi mulai dari Bowen, Jota, Son sama Bernardo. Dan malah nih striker gue nih yang ya. Iya, striker gue yang apa? Yang menurut ekspektasi gue oke ya, karena main double semua. Malah hancur nih. Ada Tony, DCL sama Antonio. Ya, jadi itu poin gue. DCL cuma PHP 71 poin. Iya. DCL aduh. Ya. Cuman kayak masih gue pertahanan sih DCL lawan Norwich nanti. Iya benar. Cuman singkat soal si Everton ini menarik ya, karena dia infonya kan back to back double game week ya, double game week 22 dan juga 23. Makanya orang pada tempting ngambil pemain si ini Everton. Salah satunya gue ngambil Kane sama si Gray kan. Ternyata hilang dah tuh wacana dia double game week di 23. Terus juga di 22 pun jadi single game week. Nah, makanya jadi kayak kayak kena trap banget ya. Memang balik lagi apalagi si yang 3 tuh. Ada bener. yang beli 3 juga kan. 3 pemain Everton. Cuman ya nggak apa-apa sih lawan Norwich Stars atau bisa panen poin. Ya itu sih hikmahnya lah, menghibur diri. Cuman ya tetap aja nggak ada double, kita tetap lebih ingin double ya. Dan kalau lihat dari review tim gue juga sebenarnya cukup kaget ya. Gue udah pasrah bakal ketendang bahkan ke rank belasan sampai puluhan ribu. Ngelihat gue pertama kali ngambil minus min 8 ya. Kemarin gue antara mau minus min 8 atau wildcard gitu, karena emang pertimbangan wildcard gue juga cukup kenceng. Tim gue udah rada gak jelas. Terus ditambah banyak yang bakal absen tuh kemarin kan, kayak si Salah segala macam. Nah, terus karena ya udah gue ngikutin kata teman-teman di FPL begini, gue vote gitu minus 8 aja, udah minus 8. Hasilnya juga lumayan oke sih ya menurut gue. 83 poin minus 8 dan gue panah merah tipis. Jadi masih di atmosfer top 10k. Nah, kalau dilihat di sini susunan playernya 9.000 ya, Le?
9.000. Padahal gue seinget gue di 7.000 deh tuh. Terus tahu 9.000. Mungkin karena ini sih Koval DKK tuh pada clean sheet. Terus juga Kovalnya kan paling populer. Dia dapat bonus. Jadi gue ketendang mungkin karena dia. Nah kalau dilihat di jajaran back sama kiper itu bisa dibilang nggak terlalu membantu ya. TAA yang gue tetap keep kasih return cuman gak bonus. Alonso yang justru bonus ya. Nah ini bikin gue pede untuk double game week nanti gue akan pilih Alonso lagi. Terus sisanya tuh ampas ya. Cancelo yang gue rasa kemarin seharusnya kalah sama Arsenal ya, bukannya gue bias. Cuman ya walaupun maksudnya walaupun kemarin misalkan Cancelo kalah cuman Arsenal menang, gue agak ikhlas lah gitu ya. Cuman udah Arsenal kalah terus Cancelo kagak ada return gitu kan, aduh. Dan satu lagi si Keane-nya Everton ini ya kena trap gue cuma 1 poin di match day pertamanya di kebobolan ya. Kalau nggak salah berapa sih skornya? Kebobolan 2 ya kalau nggak salah ya. 2 apa 3 gitu. 3-2 dia. Everton lawan Brighton. 3-2 kalah Everton. Si Brighton. Si Gordon 2 gol padahal. Iya Gordon 2 gol. Siapa yang kepikiran Gordon ya kan? Nah jadi itu sih ya dari back dan tengah juga sebenarnya ada satu nih yang si impostor nih, Gray gue ganti H-10 menit, bener-bener 10 menit dan kemarin untungnya nggak ini ya, nggak nge-crash gitu, nggak kayak sebelumnya. Gue gara-gara nonton live streamingnya Let's Talk FPL ngomong situ Foden udah di confirm bakal absen gitu karena COVID. Terus bener ternyata gue jadi tahu sumbernya nih yang mana yang kalau nggak salah nanti kita taruh deh di Instagram sumber akurat gitu, misalkan kalau ada COVID bahkan sebelum line up keluar dia udah bilang si Foden bakal maksudnya dia cuma kasih clue gitu kan, gue bakal hindarin memakai Foden dan juga Zinchenko. Ternyata benar keduanya COVID. Nah ketika dia nge-tweet itu tuh kayak 10 menit sebelum deadline semua orang langsung pada ngejual Foden, akhirnya gue juga ikut. Ya benar Foden gak main dan Gray ya cuman 2 poin doang ya. Terus sisanya agak cukup bagus. Salah masih nyetak gol meskipun lawannya Chelsea di away. Son sayangnya langsung merah. Dan Bowen ya kapten gue 42. Ini kayak setengah poin gue bakal lebih dari Bowen aja. Dan duet striker gue Broja sama King ya. Broja lagi-lagi pemain goib ya, maksudnya ngegolin habis itu kuning gitu tandanya. Jadi bikin orang kayak mau gue pasang atau enggak nih. Kayak pemain goib ya. Iya dia sering ngasih return tapi kayak setelah itu kayak kuning lah terus oranye lah gitu kan. Ini striker bener-bener ini banget sih menurut gue, kayak bener-bener tajam. Cuman dari 8 kali start dia udah nyetak 5 gol. 8 kali start doang. Iya. Sisanya dia kebanyakan memang dari off the bench ya. Jadi itu ya, tim gue belum menggunakan chips dan mendapatkan poin 83. Dan kalau gue perhatiin ya banyak, maksudnya kayaknya poin gue menyaingi teman-teman gue yang wildcard gitu. Jadi ya nggak ini banget lah. Nggak, bahkan apa namanya, unggul deh lo. Iya bahkan ada yang unggul gitu kan. Jadi ya udahlah, big way menurut gue. Oke, itu jadi review tim kita ya di game week kemarin 21. Cukup puas nggak puas sih ya sebenarnya. Ya, cuman kita harus move on nih deh ke game week selanjutnya itu game week 22 ya, yaitu double game week. Double game week 22 karena di sini ada 8 tim nih ya, banyak nih. 8 tim yang main double walaupun saling berhadapan ya satu sama lain kebanyakan. Gitu. Iya. Dan bisa dibilang ini double game week terbesar ya sejauh ini ya, karena kemarin cuma 3 tim yang ujung-ujungnya jadi 2. Dan sekarang double game week-nya ini ada 8 yang ujung-ujungnya kita nggak tahu jadi berapa ya. Karena bisa aja nih tiba-tiba bisa aja kemarin bener. Kasus ya. Nah, kayak Everton. Oke, kita dilihat dari ini dulu ya. Tim-timnya tuh ada Burnley, ada Brighton, Leicester City, Brentford, Watford, Chelsea dan Spurs MU nih. Kalau berdasarkan FDR yang kita lihat di sini ya, sebenarnya satu tim yang kelihatan yang cukup unggul cukup paling tempting banget untuk kita pilih itu Watford ya sebenarnya. Watford. Yes. Hijau karena lawannya itu tadi penghuni papan bawah klasemen sekarang ya, Newcastle Burnley. Walaupun Watford juga kan nggak terlalu ini juga. Ya seenggaknya dari attack-nya lah. Jadi kayak kita nggak ngarepin dia dari sektor lain ya, pasti kayak mungkin Watford kalah, cuman
dari attack-nya si Watford maksud gue masih salah satu yang bisa dipertimbangin gitu, karena lawan MU aja dia kayak bisa pesta gol gitu kan, lawan Everton juga menang 5-0 kalau nggak salah kan, yang King hat-trick. Nah apalagi ini lawannya Newcastle, cuman memang yang bikin dilemanya itu dia mainnya away semua gitu kan, karena musim ini tuh pertandingan home away sangat ngaruh banget ya. Tapi kalau kita lihat FA Cup kemarin tuh si Newcastle sama Burnley, dua-duanya dia kalah nih di home, bahkan kalahnya sama tim-tim antah berantah gitu kan. Yang satu sama kampus Cambridge kampus University ya. Kampus United anjir. Terus satu lagi sama siapa sih, aduh gue lupa. Ini Huddersfield. Nah meskipun kalah tipis, cuman kan sampai nyangka gitu kalah sama tim-tim kasta kedua sama kasta ketiga, bahkan si Cambridge kasta keempat kalau nggak salah ya. Nah jadi kan kayak orang kayak udah mulai cocok logi gitu kan, wah dari form ini nih seharusnya udahlah makanan utama lah si King or Dennis. Nah soal Dennis nih memang agak abu-abu, kemarin sempat cedera gitu kan, tapi udah beredar foto dia back to training. Nah jadi bisa jadi pilihan bagus juga. Dan juga kan ada isu dari Federasi Sepak Bola Nigeria gitu kan, ada isu kalau dia nggak boleh main selama AFCON. Maksudnya jadi kayak kan dia kan nggak jadi dipanggil tuh ya, karena gue lupa alasannya. Dia siapa lagi dari Serie A namanya Osimhen gitu. Oh iya. Nah, kalau dengar isunya juga karena Ranieri yang minta tuh. Oh gitu. Iya, ke Federasi Nigeria. Terus juga di Nigeria juga udah banyak opsi sih. Itu Dennis tuh. Iya. Terus juga kayak Nigeria juga udah banyak opsi tau. Striker itu bagus-bagus di depan. Iya, ada Iwobi dia. Iya, itu lagi tokoh utama. Nah, makanya ada isu kalau dia harus nggak boleh dimainin selama AFCON gitu kan, karena nggak tahu kenapa, untuk ya biar impas atau gimana ya nggak tahu. Nah, cuman tetap aja King or Dennis nanti kita seenggaknya tunggu dah sampai preskon terbaru ya. Kalau misalkan mereka berdua available ya gue lebih prefer ke Dennis karena gue punyanya King. Jadi gue pakai free hit nih. Oh ya, gue bakal pakai free hit ya pasti nanti. Karena bukan hanya berdasarkan strategi plan yang udah kita ngomongin kemarin, tapi kondisi tim gue juga hancur gitu. Maksudnya banyak yang flag, banyak yang merah, banyak yang kuning. Son salah, terus ada Broja juga tiba-tiba kuning lagi. Terus siapa lagi tuh kayak TAA gitu kan. Meskipun TAA kan mungkin udah kembali nanti malam ini ada Arsenal, nanti kita lihat juga nih TAA udah mulai fit atau enggak. Iya, dengar dia nanti main sih game week 22 ini ya. Lawannya lagi enak juga, lawan apa ya? Brentford ya. Lawan Brentford. Sebenarnya kalau TAA main oke sih itu buat dipasang ya. Iya. Terus selain Watford sebenarnya yang bagus ini ada Burnley ya, cuman Burnley kita agak merem nih sama aset-asetnya gitu kan, siapa gitu. Ya, nah, paling Cornet lagi ini ya. AFCON. Iya, AFCON kan biasanya si asetnya tuh kalau nggak Cornet ya si Wood ya. Ya, Wood cabut. Westwood maksudnya, Westwood masih ada. Oh, Westwood ya. Nah, maksudnya si Wood tuh dicabut. Gue juga bingung kenapa mereka jual Wood ya. Mungkin karena ya selama ini kayak Wood kan kayak bukan satu-satunya ya, striker utama mereka lah gitu. Apalagi sekarang si Ashley Barnes cedera, terus Vidra juga cedera. Satu-satunya pilihan tuh cuma si J. Rodriguez. Nah, kalian kalau misalkan mau nyari belaga gila untuk nyari diferensial tuh bisa tuh J. Rodriguez gitu kan. Tapi balik lagi, slot striker di sini lebih banyak yang lebih menguntungkan gitu ya. Kalau kita pakai free hit. Itu ada si Harry Kane, karena lawannya nanti nggak mudah gitu kan, Arsenal sama Leicester. Arsenal home, Leicester away. Tapi gue udah pernah update di story ya, di feed FPL begini. Kalau rekornya Rekoreken lawan dua tim ini bagus banget gitu. Apalagi Leicester itu jadi tim pertama, maksudnya tim favorit dia yang paling banyak dia cetak gol gitu kan. Kalau nggak salah berapa tuh, dari 16 dia udah nyetak 17 gol, bayangin. Dan sedangkan Arsenal itu masih masuk top 5 tim yang banyak dia cetak gol juga. Nah kita tahu bahkan si Kane ini di jajaran striker North London Derby dia salah satu yang golnya paling banyak gitu. Bahkan kayak kalau nggak salah dia yang paling banyak gitu ya. Nah jadi ya bisa jadi si Kane ini pilihan bagus. Cuman untuk captaincy option kita ingat lagi, nanti si Spurs tanpa Son, si Spurs tanpa, ya kalau kita lihat tanpa Son kan banyak yang kayak meragukan gitu kan. Kalau Son tanpa Kane masih oke si Son. Cuman kalau Kane tanpa si Son, nah itu dia pertanyaannya gitu kan. Lalu ada Ronaldo yang pura-pura sakit kemarin.
akan berhadapan melawan si Gerrard lagi ya, back to back ketemu Aston Villa. Ya. Kemarin lawan di apa namanya? Di FA Cup menang ya di Old Trafford. Cuman sebelumnya di Old Trafford juga di Premier League kalah ya. Gue inget tuh yang Iya si sih. Nendang ke langit Iya, terus bener. dijogetin sama Martinez. Nah, Martinez. sekarang mainnya di away nih, bisa jadi Coutinho debut pertama kali mungkin Oh off the iya nih. bench ya. Layak Ya, dari ditunggu bench. deh Coutinho ya. Ya, mungkin Digne juga, cuman nggak tahu ya Digne ya. Jarang main tiba-tiba mainnya pas di klub baru kan lucu. Dan lawannya yang kedua nih yang enak nih si Brentford home. Nah, ini terlepas dari si performanya MU yang golnya cuma kayak 1-1 sebenarnya fixture-nya enak banget gitu kan. Nah, kalau misalkan timnya udah bener ya minimal pas main ketika lawan Crystal Palace tuh yang pertama kali Rangnick menangani itu wah gue udah pasti bisa jadi kapten gue ke Ronaldo ya, cuman karena gue free hit gue pasti ambil Ronaldo, cuman gue nggak berani untuk kaptenin gitu. Masalah masih ada kandidat yang lebih oke. Lalu ada jadi Leicester, tadi lo ini ya pakai free hit deh. Iya pakai free hit, nanti draftnya kita di segmen terakhir ada draftnya. Yeah, Dan itu berubah-berubah ya, gue pasti bakal ganti sampai deadline. Nah so far itu sih 3 maksudnya tim-tim yang menurut gue yang enak ya untuk di pick ya. Ada Leicester juga sih sebenarnya bagus lawan Burnley, sama Tottenham home cuman ya. Tambah si Leicester tanpa striker, takutnya kemarin di FA Cup karena bagus aja lawan itu Watford, meskipun Watford juga kagak mainin King, kagak mainin itu, dia bisa nyetak banyak gol gitu. Nah paling Ayoze kayak kemarin di ujung bareng si Lokman, jadi kayak suka switch play. Terus sama Madison pasti bakal main sama Tielemans. Nah gue pasti ambil Madison salah satu ya, karena dia yang secara statistik gue udah sempet share juga di Instagram. Statistiknya si per 90 menit itu rata-rata si siapa namanya Ayoze Perez yang menguasai, karena memang dia main juga baru 7 kali, terus juga jarang 90 menit, jadi bisa dibilang purple patch lah. Terus dia apa namanya ya bagus kalau kayak gitu, cuman kalau secara reguler yang mainnya udah lebih banyak si Madison lebih bagus. Brentford lo merem col? Enggak Tony enggak sih kayaknya, cuman gue ada Tony kan, jadi lo bakal keep. Tunggu transfer plan lo nanti gimana? Ya kayaknya gue antara pakai free hit juga sih, cuman sayang banget gue mau pakai free hit sekarang karena di game week 30 nanti kan ada lagi tuh blank game week atau double game week lah gitu. Cuman dari tim gue sekarang nih yang double cuman tadi Tony sama Lamptey sama Reguilon, udah itu doang, 3 doang gue. 3 doang. Lo ada Son sebenarnya ya? Iya ada Son, cuman kan ini. Nah jadi makanya gue kayaknya gue pakai free hit juga sih cuma di game week ini. Free hit lo cuman tinggal 1 lagi ya? Iya tinggal 1. Cuman gue masih ada wildcard. Lu juga ada, lu juga masih ada. Gue masih ada semua. Ya, jadi itu tadi ya di game week 22 ini bakal terjadi double game week lagi ya dari 8 tim itu. Dan free hit nanti apa sekarang ini kita tampilin draft free hit ya. Soalnya banyak banget yang nanya nih di Instagram. Taruh, ini gue yang menarik pengen bahas Son dulu kali ya. Son kan cedera nih. Cuman kita enaknya penggantinya siapa ya gitu. Oke, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu nih. Banyak yang nanya soal pengganti Son ya. Apalagi, iya benar-benar banyak yang nanya. Iya. Karena Son ini kandidat utama waktu bahkan satu-satunya buat pengganti Salah. Di saat Salah nanti sementara AFCON gitu kan. Jadi kan lumayan nih nanti Salah absen bisa sampai 4 game week. Kita pilih Son gitu. Cuman Sonnya juga absen gitu kan. Absennya cedera. Nah makanya juga cukup lama sampai sebulan ya kalau salah, Februari baru mulai main lagi. Nah kita cari beberapa penggantinya nih. Ada beberapa nama ya yang menurut kita cukup oke lah untuk pengganti Son. Meskipun dari harganya nggak terlalu ini. Pertama ada Diogo Jota ya. Kita lihat di sini Diogo Jota dari list yang kita taruh dia unggul paling banyak di shoot in the box dengan 18 kali, serta expected goal involvement-nya juga yang paling tinggi ya. Kita tahu dia bermain tim yang sangat ofensif yaitu Liverpool, dan ditambah absennya si Salah sama Mane, gue rasa yang pasti Jota aman untuk starter ya, karena pilihannya nggak ada lagi. Jota, Firmino sama karena justru itu deh Jota diragukan karena karena nggak ada Salah sama Mane nih, apakah Jota bisa se eksplosif kemarin gitu tanpa mereka ya. Kita tunggu aja nanti ya.
Ya menurut gue sih Match bisa aja Liverpool ya, lawan apalagi Brentford. nanti lawannya kan Brentford ya. Brentford juga kemarin Iya, baru iya. kebobolan Southampton 4 gol. Jadi gue rasa terlepas Bener, ada bener. Salah atau Mane, ya gue rasa pilihan bagus lah maksudnya. Ya selain Firmino ya, Firmino juga sebenarnya bisa jadi diferensial nih. Menurut gue wajib sih, bukan wajib ya, bagus lah ke Jota. Karena Iya, iya. lawannya sih ya. Lalu ada pemain-pemain kayak Kevin De Bruyne ya. Nah ini mungkin yang apple to apple dari segi harga. Cuman kalau kita bilang dari Son ke De Bruyne, kalau misalkan kalian yang nggak ada tabungan mungkin agak ngepas ya. Karena dia agak lebih mahal. Cuman kalau pengganti Salah, De Bruyne ini salah satu pilihan. Ditambah De Bruyne ini fixture-nya enak banget ya. Nanti setelah Ya, di setelah game lawan kedua Chelsea. tapi benar. Iya. Dan nanti setelah lawan Chelsea itu baru dia hijau semua, dan kita tahu si City kalau udah ngegolin itu gambrengan semuanya, golnya banyak-banyak, dan si De Bruyne kelihatannya udah secure satu posisi dia nih, udah balik lagi, udah kembali ke Bener. mencoba naikin performa dia seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi menurut gue De Bruyne bisa jadi pilihan bagus karena minimnya ini ya kandidat lain. Terus selanjutnya ada si double game week player ya, yang gue rasa ini akan jadi pemain wajib untuk kalian mungkin untuk free hit gitu kan. Kalau gue pasti masukin dia. Madison. Nah, Madison di sini kerennya yang dari statistik yang kita lihat di sini dia mengungguli untuk soal goals, assist, dan juga shoot on target ya. Ini kalau dihitung dari 6 match terakhir ya. Ini benar kan ya? Benar. 6 match terakhir. Iya, 6 pertandingan terakhir. Ya, 6 pertandingan terakhir. Jadi memang kita tahu formnya si siapa namanya? Si Madison ini bagus banget. Dan di 6 match terakhir yang sama dia udah nyetak 56 points dan 4 diantaranya itu double digit. Yang menurut gua kelebihan dia tuh bermain sebagai CAM gitu, cuman dia agak ofensif juga, bisa jadi dia agak-agak false nine gitu ya. Terlebih nanti nggak ada striker murni gitu, bisa jadi dia bakal juga jadi tumpuan untuk finishing kalau gue rasa ya. Meskipun nanti ada Ayoze dan Lukman yang lebih bertugas utama untuk goal getter sih, karena nggak ada si Vardy, Iheanacho dan Daka gitu. Lalu ini rada aneh nih kalau lo masukin si Saka ya. Cuman bagus juga ya Saka kalau secara form ya. 6 game week terakhir. Secara form ya 6 game week terakhir goal involve-nya mencetak 4 gol 2 assist. Jadi 2 assist FPL ya. Cuman terbilang oke sih si Saka ini, walaupun dia timnya ini enggak double game week. Gara-gara Liverpool nunda kemarin tuh ya. Iya. Cuman layak dimasukin juga sih dia buat pengganti Son ya. Karena dari segi fixture-nya juga cukup oke untuk Arsenal ya. Walaupun ada blank, sempat nanti ada blank dia di game week berapa blank ya? Di game week 24 kalau nggak salah ya. Oh, 24 karena lawan Chelsea apa? Kalau nggak salah 25 ya. Karena Chelsea kan juga nanti blank. Dan itu alasan kita mungkin gak masukin Chelsea ya, karena Chelsea nanti setelah double game week dia main sekali lagi tuh langsung blank ya, kalau salah ya. Iya, blank 2 kali dia. Karena langsung ke mana namanya? Tanding ke Piala Dunia antar klub. Nah, Saka menurut gue ya untuk urusan aset Arsenal, menurut gue terlepas Arsenal lagi bagus atau enggak, yang aman emang Saka sih. Nanti kan kayak ada si Emil Smith Rowe, si Odegaard kayaknya udah secure juga untuk posisi role dia sebagai creative mid. Terus juga ada si Martinelli, meskipun Martinelli sempat eksplosif kemarin kan memang lawannya Leeds yang lagi poor defensif banget ya, makanya dia bisa nyetak gol banyak. Terus kalau menurut gua Martinelli kayak masih muda, terus masih banyak improve, harus banyak diimprove gitu kan, karena dia dribble masih ngelihat ke tanah segala macam gitu-gitu. Ngelihat ke tanah. Iya, dia masih nggak terlalu pede untuk bawa langsung ngeliat ke depan gitu loh. Orang ngeluhnya sih banyakan kayak gitu, banyakan nunduk. Nah, terus ada si Lucas Moura. Nah, Lucas Moura juga ini pengganti plek-plekan langsung ya dari Son gitu kan. Karena ada Son pun dia juga ya, karena ada Son pun dia juga biasa main bareng juga kan. Cuman yang agak ngerinya waktu ketika ada Son dia dirotasi. Benar, kemarin rotasi itu sama kayak Dele Alli segala macam. Cuman sekarang seharusnya dia udah aman untuk posisi double game week nanti nemenin Ken, karena siapa lagi nanti udah nggak ada Son, nggak mungkin kayak si Moura bakal di drop, apalagi Bergwijn mau dijual, terus Ali masih kurang perform, terus Bryan Gil masih kayak belum terlalu nyetel ya, meskipun memang ya bagus sih, cuman ya masih nggak terlalu eksplosif untuk hitungan Premier League. Cuman ada beberapa nama yang menurut gue sayang untuk dilewatin gitu kan, seperti Bowen. Lu nggak masukin Bowen? Gue nggak masukin Bowen karena emang kayaknya udah banyak yang punya deh gitu Bowen. Lagi semenjak kemarin. Ya, kalau misalkan orang mau free hit, terus
ada kan mikir mau double game week semua atau enggak, atau mau nahan pemain yang fixture bagus. Salah satu kayak Bowen akan melawan si Leeds nih di home. Nah menurut gue bisa dipertahankan juga oke gitu, karena Leeds sebagai tim yang paling banyak kebobolan ketiga di Premier League ya, kalau nggak salah dengan berapa tuh 37 gol ya. 37 kalau nggak salah, iya benar 37, hanya kalah dari Newcastle 42 dan si Norwich City 44 ya. Ya benar. Jadi menurut gua Leeds United apalagi poor defense banget, ditambah si West Ham sendiri menjadi tim peringkat 4 untuk urusan gol terbanyak. Jadi udah kayak bombardir banget nantinya sama Antonio CS ya. Nah, terus juga ya jangan lupakan juga aset Brighton ya, si siapa Trossard. Nah, Trossard ini juga bisa jadi diferensial yang bagus. Double game week nanti main 2 kali di home. Menurut gua meskipun salah satu lawan Chelsea kalau nggak salah ya. Nah, tapi minimal Chelsea kan defense-nya udah nggak terlalu clean sheet merchant lagi. Jadi seenggaknya ada gol mungkin ya. Terus pertama lawan Crystal Palace ini yang jadi targetnya sih. Crystal Palace seenggaknya bisa jadi dia return lah istilahnya. Nah, itu jadi pengganti dari Son ya. Iya. Beberapa kandidat ya. Soalnya banyak banget yang nanyain di komen, di DM. Pengganti Son. Nah, ini makin nonton nih video kita ya. Oke, itu tadi ya pengganti dari Son. Sekarang kita langsung ke ini aja ya, draft free hit. Kita masing-masing ya kan, kita katanya lo juga mau pakai free hit, gue juga mau pakai. Nah, ini gue tampilin nih draft free hit gue sementara ya. Di layar bakal muncul lah. Di sini gue bakal. Kalau ini versi full DGW ya. Full. Ya sebenarnya kalau double game ini cadangan nggak terlalu ini juga sih. Kecuali kalau COVID ya, contoh misalkan. Iya, contoh misalnya Madison COVID, nah baru misalkan dua-duanya nggak main, ya baru cadangan berfungsi. Cuman kalau nggak ada COVID, kalaupun dia nggak main sekali, pasti main di match satunya lagi gitu kan. Jarang ada yang kita pilih yang nggak main di dua-duanya gitu kan. Nah makanya di sini pemain gue nih yang gue pilih tuh pemain yang double semua. Sebenarnya nggak ngaruh juga tadi kalau cadangan gue si single game week juga kayaknya nggak bakal turun juga gitu kan. Maksudnya nggak bakal naik ke line up ya. Ya di situ di kiper gue pakai duo ini ya, De Gea Bahman nih. Kiper yang fixture-nya lagi bagus ya, lawannya tadi Watford, lawannya Newcastle dan Burnley yang kita tahu kesulitan cetak gol ya. Dan MU yang sebenarnya pertandingan terakhir jarang clean sheet nih ya. Cuman kebobolannya kan nggak terlalu ya seenggaknya ada poin save lah ya. Kemungkinan clean sheet sebenarnya masih tinggi di MU ini gitu. Iya. Makanya di sini gue kayaknya masukin De Gea deh di sini. Atau Bahman juga bisa, terus Teles gue naikin gitu, atau di sini kan Teles ya. Sebenarnya gue ragu juga sih antara Teles atau siapa namanya? Fullback MU atau lagi lupa jadi gue. Dalot ya. Pokoknya antara itu sih nanti yang antara dua itu, cuman rawan rotasi. Iya. Lebih rawan rotasi kayaknya. Kemungkinan gue nanti bakal ke center back-nya gitu, antara si Maguire atau Varane. Iya. Terus ada Reguilon juga nih. Gue bakal pilih Reguilon ya. Tentu Spurs double game week, dan satu lagi mungkin Alonso. Jadi line up gue di situ back-nya 3 back gitu ya, Alonso, Teles, Reguilon, kiper mungkin Bahman gitu. Pokoknya nanti bakal gue kotak-katik sini nih untuk line up-nya ya. Cuman untuk 15 pemainnya ini nih yang gue tampilin ini gitu. Biru semua nih, kebanyakan biru ya. Di striker di midfielder di situ ada Mon ya, Mason Mount yang bakal double game week juga. Lalu ada Trossard, Madison emang pilihan wajib ya untuk free hit ini. Terus ada tadi Lucas Moura yang baru kita bahas tadi ya, pengganti Son. Ya walaupun nanti nggak ada Son, kita nggak tahu nih Moura mainnya gimana ya. Terus ada Lookman. Nah ini gue Lookman juga antara Lookman atau Harvey Barnes atau IOJ sih ini. Jadi ini masih draft sementara Lookman dulu lah gitu. Dan strikernya di sini striker kayaknya template ini nih untuk free hit game week 22 ini nih, 3 striker ini. Gak Lukaku tapi lo tuh. Enggak. 3 striker template kayaknya di free hit. Kayak banyak yang Ken Ronaldo sama Dennis gitu ya. Terlepas ya Ronaldo masih diusulkan cedera gitu kan. Iya. Sama Dennis juga gitu. Cuman sementara inilah free hit gue gitu. Untuk line up-nya nantilah
gue bakal kotak-atik dulu. Oke. Ya itu tadi deh. Kalau free hit lo gimana deh? Kalau versi gue sebenarnya agak combine ya, nggak semuanya DGW. Yang seperti kita tahu DGW pun sebenarnya nggak bisa jadi jaminan juga ya. Contohnya kemarin Brentford lawannya sebenarnya nggak susah-susah banget. Apalagi nanti yang game week 22 baru susah banget. Mending gue full hindarin. Terus ada kemarin Everton yang tiba-tiba, nah itu kayak ada isu kayak tiba-tiba single game week gitu loh, yang postpone match yang secara tiba-tiba. Karena gue baca salah satu tweet yang cukup nyentil gitu dari Big Man Bakar, mungkin para FPL pada tahu, para FPL manager, dia sempat bilang FPL musim ini memang rada disayangkan karena beberapa klub terkesan kayak ngambil keuntungan dari rules yang kemarin tuh, yang soal assessment COVID yang case by case gitu kan. Nah, sekarang bayangin aja si Leicester abis FA Cup, si Everton abis FA Cup, terus si Leicester bisa ngomong gitu next beberapa harinya kalau timnya lagi banyak cedera, lagi banyak COVID dan juga AFCON, kan terkesan ini ya memanfaatkan gitu kan, kita nggak transparan gitu. Yang menurut gue disayangkan kepada ada rulesnya, bermain 13 pemain mau gimana pun gitu, pemain muda minimal ada 1 kiper. Nah jadi itulah salah satu perimbangan. Nah jadi pilihan wildcard gue bisa ditampilin di sini ada sama kayak lo, De Gea, cuman gue sebelahnya Foster karena budgetnya memang ngepas banget. Nah Foster ini kemungkinan memang masih nggak main, cuman kan dia lebih murah ya dari Bachmann. Terus juga kan udah 2 game week, kayak nggak mungkin lah si De Gea nggak main gitu kan, pasti ya meskipun main sekali ya nggak bakal naik gitu kan. Nah gue cuman dari free hit ini paling nanti susahnya pas nyusun line up-nya gitu kan, karena di sisi defense gue ada Alonso, Cucurella, Lowton, Davis dan juga TAA. Nah TAA gue masukin karena dia akan melawan Brentford ya di home. Nah melawan Brentford di home kayaknya kalau semuanya misalnya single game week ini kayak home apa away sih, home kalau nggak salah ya. Pokoknya ini kayak sayang banget untuk dilewatin gitu. Kalau dia TAA nanti kita lihat bakal udah fit atau enggak, pertanyaannya gitu. Kalau misalkan nanti masih abu-abu, kemungkinan bisa gue ganti, bisa gue upgrade ke si Emerson Royal. Gue justru lebih milih Emerson Royal. Karena kenapa si Reguilon kadang-kadang suka diganti gitu kan, suka cedera tiba-tiba gitu. Iya. Tengah babak diganti. Emerson Royal juga kayaknya dari segi permainan lebih ini sih. Kalau gue nonton kemarin Spurs tuh. Iya, karena pas zaman Antonio Conte rata-rata points dia selama zaman Antonio Conte ya itu 5,1 poin per match selama Antonio Conte menjabat jadi pelatihnya lah. Jadi salah satu bisa diferensial si Emerson Royal, cuman gue masih milih Davis karena untuk budget ya. Jadi kemungkinan yang bakal 3 gue pilih Alonso, Cucurella sama si Arnold ya sebenarnya. Nah Lawton sayang banget di bench sebenarnya. Lalu untuk si tengah itu ada sebenarnya Madison tadi gue bilang wajib, lalu ada Bowen, tadi udah sempat dibilang Bowen karena lawan Leeds meskipun single game week, lalu ada Jota. Nah Jota ini masih abu-abu bakal tetap gue keep atau enggak. Jadi maksimal kayaknya gue ada 3 pemain SGW. Nah terus ada 2 pemain cukup bisa jadi diferensial juga, yaitu ada Pulisic sama si McAllister. Kalau Pulisic ini udah 5 game week terakhir dia selalu starter ya, jadi seharusnya dia udah jadi pilihan utama si Tuchel. Terus kemarin juga bukan prioritas untuk di liga lain. Terus dia nih ya, kalau gue baca 4 big chance dari 5 game week terakhir, dan itu menjadi paling pertama di Chelsea. 4 big chance, jadi dia menerima 4 kali big chance dari 5 game week terakhir menurut gue. Artinya memang dia menerima end passing cukup banyak dari pemain Chelsea. Dan finishing juga kemarin pas lawan Liverpool aja dia nyetak 6 poin kan, main ada gol. Gol apa assist gitu ya. Nah terus McAllister sebenarnya untuk bench saja sih, cuman terlepas itu McAllister kan kemarin kan brace ya, kan bisa jadi kayak efek kejut juga ya, karena kalau bench ya udah Messi-nya Premier League ya. Iya mirip banget Messi anjir mukanya. Jadi gue nggak perlu terlalu mikir si McAllister atau Trossard, memang lebih bagus Trossard, cuman ya kalau untuk bench ya McAllister ya bagus aja lah. Lalu untuk 3 sama kayak lo sih, dari timnya Ken, Ronaldo, King. Cuman gue beda King. Cuman balik lagi, gue juga masih menunggu nih. Denny soalnya lebih mahal dikit, tapi abu-abu gitu. Takutnya dia main cuma 1 game week aja, karena kan skenario terburuknya dari 2 game week itu dia main cuma sekali doang, yang mana yang match kedua. Nah King seharusnya lebih adem ya, lebih aman. Dan terlepas underlying statistiknya memang King sebenarnya lebih unggulin si Dennis, terlepas gol sama assist.
Kalau udah Ronaldo makin kayaknya karena nggak ada pilihan lagi ya, gue kayak ya udahlah bermain aman nih antara kedua ini. Ken jadi goal getter utama dan rekornya bagus melawan kedua tim itu, dan Ronaldo. Nah kita lihat Ronaldo apakah ada isu internal kan sama si Ragnik lah gitu apa gitu, takutnya di Bener. drop atau gimana, bisa jadi pembelian wasting juga sih mengingat harganya lumayan 12,5 gila gitu. Oke, jadi itu tadi ya free hit, draft free hit dari Iya. kita nih. Ya, Mungkin jadi bisa tergantung- berubah lagi nih, tergantung Pasti. nanti ada isu-isu Iya. apa gitu kan. pastinya berubah lagi. Jadi gue setelah Iya. video ini ditutup, gue juga masih belum ini free hit sebenarnya ya. Nanti gue free hitnya baru besok, karena ini nggak masalah lah, gue harga bakal turun naik gitu. Yang penting aman lah dari informasi. Karena gue nunggu info ada double game week 23 juga, kemungkinan bakal Iya, iya, di-announce benar. sebelum game week 22 deadline. Jadi itu nentuin ini lo lah apa istilahnya. Gue pasti chips, dan chipsnya antara free hit sama wildcard itu doang sih. Iya, ya. Nah wildcard itu bisa Oke. gue proyeksi ke kedua tiga nanti kalau udah keluar. Iya benar-benar. Ya. Oke, itu aja kali dia video kita kali ini udah kelamaan juga nih. Iya. Ya. Iya, pokoknya kalau ada yang mau ditanyain langsung aja komen atau DM Instagram kami deh. Iya. Dan jangan lupa jangan putus main MPL ya. Kita masih di MPL tuh, nanti ada kode referral. Iya, iya, kita masih main juga nih MPL nih. Iya, nanti Masih kita meraup keuntungan berlian kemenangan. ya pastinya. Oke, itu aja di video kali ini. Semoga relate dengan apa yang tim kalian alami juga ya. Dan kalau diskusi perlu bilang bisa PM atau komen aja ke bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beginners.